Ya sebenarnya ini mulai dari keresahan kita ya, bahwa kita merasa bahwa di kalangan anak muda soal apa ada terjadi situasi yang pudar itu mengenai soal Indonesia. Ya waktu itu kan banyak orang yang nggak hafal lagu Indonesia Raya, nggak hafal Pancasila gitu. Bahkan kita kalau datang ke kampus, ke sekolah, Pancasila bilang jadul gitu. Nah, ternyata keresahan itu kami rasakan sama-sama. Saya yang banyak aktif di politik, teman-teman di musik, ternyata sama. Nah, akhirnya kita sepakat membuat satu gerakan, dimulai dengan mencoba mempopulerkan, menyampaikan lagu-lagu kebangsaan nasional kepada kalangan teman-teman muda. Jadi kita buat album, dan alhamdulillah ada 2 album, ini insya Allah mau album yang ketiga. Tapi rasanya sih kayaknya nggak cukup ya, cuma hanya album aja. Harus ada program-program yang lebih masif, yang lebih konkret lagi. Nah, itu Pak Hai Tatang pernah masuk juga ke sekolah-sekolah. Kami juga waktu itu album itu kita masuk ke kampus-kampus, kita buat acara tentang musik. Nah ini kita buat yang lebih masif, yang lebih besar lagi gitu. Dan kita ketemu dengan Pak Hendra yang 1345, ternyata juga visinya sama, walaupun kita di dunia yang berbeda-beda ya. Nah kemudian kita matangkan program ini. Jadi Festival Nanjana Negeri ini kayak ajang idol sebenarnya. Kita mencari idola-idola baru yang kalau selama ini kan ada banyak macam ya, ada Indonesian Idol, ada X Factor, macam-macam itu. Kita mau mencari yang plus dari itu. Jadi bisa nyanyi, punya performance yang bagus, tapi juga punya wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tinggi, komitmen nasionalismenya, kira-kira gitulah dalam pembuatan album. Jadi lagu yang pertama, kenapa namanya Festival Nyanyian Anak Negeri? Karena di album pertama itu ada lagu anak negeri. Dan waktu itu kita memilih Dul dan Shannon yang nyanyi. Ya 2019 ya, 2019, jadi 6 tahun yang lalu. Nah kita lihat waktu itu 2 sosok anak muda ini memang bisa mewakili karakter anak muda Indonesia. Karakter itu bukan dari karakter suara saja, tapi juga apa namanya ya sehari-harinya gitu ya, soal kepribadian dan segala macam. Shannon misalnya, Shannon ini dulu kami dapatkan karena kita tahu Shannon bisa nyanyi, tapi nggak mau nyanyi selain lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Ya, jadi diundang mana-mana nggak mau kecuali lagu, dan bahkan diundang di beberapa kedutaan besar Indonesia di luar negeri khusus untuk lagu nyanyi Indonesia Raya, merayakan 17 Agustus misalnya. Nah dulu ini saya cerita sama teman-teman, lama-lama saya kagum sama Dul ini, karena setiap ketemu ini Dul ini sama kita tuh cium tangan ya. Yang dulu waktu kami muda masih kecil makin udah mulai jarang tuh kayak gitu tuh ya kan. Dan makin kesini kan anak-anak muda kita ini ya jarang lah ya yang soal sopan santun, menghormati orang tua, menghargai sesama. Nah ini sebetulnya yang mau kita ulang ya. Gerakan ini bukan nanti, sekarang dan kemudian kapan saja ya, kita ingin mengembalikan tradisi budaya adat istiadat
anak-anak Indonesia itu harus seperti apa. Kan sekarang kan banyak kan yang ya nauzubillah ya yang anaknya bukan ibunya lah, ya marah-marah bapaknya lah, gurunya juga dibully lah, segala macam gitu, ya kan. Nah itu sebetulnya bukan karakter anak-anak Indonesia. Nah dulu ini sama Shannon begitu, ketemu kita cium tangan, hormat, ya terus kemudian bicaranya juga diatur, bicara sama teman kayak gimana, bicara sama orang tua seperti apa, orang yang lebih dewasa seperti apa gitu. Nah makanya sosok dua ini kita akan jadikan ikon supaya nanti teman-teman yang ikut festival ini juga setidaknya seperti itu.